Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu dalam pelajaran produktif TKJ, mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Pada bahasan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang beberapa catatan tentang VLAN yang tentunya sudah anak-anak catat. Langsung saja untuk menyingkat. Nah, sebelum kita memahami VLAN, kita harus ingat atau anak-anak harus ingat dulu tentang jaringan. Jadi jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Ya. Jadi jaringan itu dibangun adalah gunanya untuk berbagi data. Ya. Itu sudah dijelaskan saat materi jaringan komputer. Kemudian komponen jaringan itu ada network device, ada user device, ada interconnection, ada address. Network device itu alat-alat, itu adalah seperti hub, switch, router. User device artinya pengguna, itu ada PC, laptop, mobile, atau Android ya. Interconnection atau koneksi jaringan itu bisa menggunakan LAN card, media, konektor. Media ini contohnya yang menggunakan kabel, tanpa kabel. Kemudian address itu adalah alamat perangkat ya, yang umum atau yang sering kalian kenal itu ada namanya IP address, ada MAC address. Itu sudah dibahas saat materi jaringan komputer. Selanjutnya, apa itu VLAN? Nah, untuk kita bisa mengenal VLAN, ini adalah contoh tentang jaringan komputer yang sudah tentunya anak-anak pahami. Ya. Contohnya ini ada jaringan A dan jaringan B. Jaringan A dengan alamat IP 192.168.10.1, 192.168.10.2, dan jaringan B alamat IP-nya 192.168.20.1, 192.168.20.2. Ini contoh. Nah, jaringan A dan jaringan B ini tidak bisa saling berkomunikasi. Tidak bisa saling berkirim data. Tapi kalau komputer yang ada di masing-masing jaringan bisa. Misalkan di jaringan A, antara komputer 1 dengan komputer 2 tentunya bisa saling berbagi data ya. Ini antar komputer ini ya bisa. Dan ini juga antar komputer ini bisa saling berbagi data. Itulah manfaat jaringan. Tetapi jaringan A dengan jaringan B dengan kondisi seperti ini tidak bisa saling berbagi data. Kecuali ini dihubungkan ya. Nah, dihubungkan inilah nanti kita kenal dengan istilah VLAN terang atau VLAN trung bahasanya. Nah, kita kenal apa itu VLAN. Kita lihat pengertiannya. VLAN atau virtual LAN merupakan suatu model jaringan yang membagi jaringan secara logikal ke dalam beberapa jalur yang berbeda, tapi melewati perangkat penghubung yang sama. Jadi jaringan-jaringan ini, jaringan A dan jaringan B itu dia berbeda modelnya, berbeda logikanya, namun nanti dia akan kita gabungkan menjadi satu perangkat yang sama ya. Jadi satu, ini kan dua ini menggunakan hub. Jadi kalau kita buat VLAN itu cukup satu hub saja, jadi nggak perlu dua hub. Dua fungsi VLAN itu adalah mengelompokkan beberapa network pada satu switch yang sama. Kemudian untuk memuatkan beberapa link layer 2 pada sebuah link layer 1. Link layer 2 itu contohnya seperti LAN card, ya. Kemudian ada switch, dan yang lainnya. Link layer 1 contohnya ya hub, dan yang lainnya. Nah, kalian sudah mengenal tentang OSI layer ya, diingat kembali. Ini ada link layer 1 dan 2 ya, yang difungsikan di sini.
Kita lanjut, kemudian, nah ini, misalkan kita akan buat VLAN. Ini kita hub tadi ya. Tadi kan 2 hub. Sekarang kita gunakan 1 hub. Jaringan itu kita jadikan 1. Nah, seperti ini. Ini jaringan A tadi. Ya. Dia tetap fungsinya hanya bisa komunikasi antara jaring komputer 1 dengan komputer yang kedua. Kemudian kita gabungkan kembali jaringan yang B. Nah, ini. Jadi jaringan B ini komputer 3 dengan komputer 4 bisa saling komunikasi. Tapi tidak bisa komunikasi dengan jaringan A. Walaupun dalam satu hub, dia tetap berdiri masing-masing sesuai fungsinya masing-masing. Ini yang disebut dengan VLAN. Nah ini, anak-anak bisa lihat alamat IP-nya ya. Dia bisa berkomunikasi dalam segmen yang sama, atau dalam network yang sama. Jaringan yang biru ya hanya dengan komputer-komputer yang ada di jaringan biru. Jaringan yang merah hanya komputer-komputer yang ada di dalam jaringan merah yang bisa saling komunikasi. Walaupun dalam satu switch atau satu hub. Inilah yang dimaksud dengan VLAN. Jenis-jenis VLAN sudah kalian catat semua, tinggal dibaca. Nanti penjelasan lebih lanjutnya akan kita dapatkan secara rinci. Kemudian tipe koneksi VLAN itu ada 3. Ada trunk link, yaitu menghubungkan antar switch atau antar hub. Nanti kita akan praktekkan juga. Access link, yaitu menghubungkan PC. Kemudian hybrid link antara trunk dan akses, jadi gabungan ya antara tipe koneksi 1 dengan tipe koneksi yang kedua. Ini adalah disebut dengan hybrid. Nah, semua ini nanti selanjutnya kita akan praktekkan. Bagi yang sudah menginstal Cisco Packet Tracer di laptopnya, maka minggu depan sudah bisa kita latihan membuat VLAN menggunakan Cisco Packet Tracer tersebut. Nah, ini manfaat dari VLAN. Ini gambaran ya untuk lebih bisa kita pahami. Misalkan di sini ada sekolah berlantai 3. Jadi di lantai 1 ini, lantai 4, namun yang ada jaringannya lantai 1, 2, dan 3 ya. Nah, di sini ada komputer guru, ada komputer administrasi, ada komputer siswa. Ini dibuat dalam satu jaringan. Nah, masing-masing komputer ini tidak boleh bisa saling komunikasi. Artinya tidak boleh bisa saling berkirim data. Kemudian di lantai juga, di lantai 2 juga sama. Ada komputer yang sama fungsinya. Ada komputer guru, administrasi, dan siswa. Dan juga tidak boleh saling berkomunikasi antar ketiga komputer ini. Begitu juga di lantai dasar. Ada 3 komputer juga dalam satu hub ini, namun ketiganya ini nggak boleh saling berkomunikasi. Tetapi dari lantai 1, 2, dan 3 yang komputer guru, semua ini 3 ini bisa saling berkomunikasi. Komputer administrasi ini bisa saling berkomunikasi, saling berbagi data bisa. Juga komputer siswa bisa saling berkomunikasi, bisa saling berbagi data. Nah, ini masing-masing ini ada hub, ada hub, ada hub, dan dihubungkan dengan komputer dengan kabel. Kemudian ini ada penghubung juga kabel. Nah, menghubungkan 2 switch ini atau lebih, inilah yang disebut dengan VLAN trunk yang nantinya kita akan bahas.
Dan inilah manfaat dari VLAN itu, ya, manfaat dari VLAN. Jadi nanti ini bisa dibuat hanya satu ini saja, satu switch saja, nggak perlu harus ada 3 begini. Seandainya diperlukan 3 begini harus dihubungkan dengan switch yang ini yang namanya trunk. Ya. Jadi akan lebih hemat secara biaya, lebih gampang memanagenya, kemudian keamanannya juga akan lebih terjamin. Itulah manfaat dari VLAN. Nah, itulah anak-anak sementara yang bisa Bapak jelaskan melalui video ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan materi-materi selanjutnya mohon diikuti dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar.